Shalom, mempelai-mempelainya Kristus. Terima kasih kepada Allah Bapa, kita boleh berjumpa lagi untuk kita sama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 18. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah kepompong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Pertama-tama aku perintahkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, jadi dikatakan di dalam Efesus tadi, Paulus katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dikatakan. Selesaikan tugas kita, ya. Sesudah kita selesaikan itu, kita pun harus tetap tegak berdiri. Berdiri di dalam kebenaran dan keadilan, kata Paulus. Terimalah kepompong keselamatan dan pedang roh, katanya. Kepompong keselamatan itu adalah kebenaran, ya. Kebenaran di dalam seluruh pikiran kita. Jadi kita menguasai tubuh kita. Nah, dan pedang roh dikatakan, yaitu firman Allah. Pedang roh digunakan di dalam doa, di dalam permohonan, setiap waktu, kata Paulus ya. Di dalam permohonan yang tidak ada putus-putusnya untuk segala orang kudus. Itulah guna dari pedang roh, ya. Terus dikatakan juga tadi dalam 1 Timotius 2. Dengan doa, permohonan, syafaat, ucapan syukur kepada semua orang yang akan diselamatkan, supaya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sambil kita hidup di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah hal yang baik dan yang berkenan. Itulah yang wajib kita lakukan, dikatakan di dalam Efesus dan Timotius ini. Nah, sejak dari Juni 2013, Tuhan mengajarkan saya bagaimana saya harus berdoa. Jadi ini sudah berjalan sekitar 12 tahun ya. Di situ Tuhan mengajarkan saya apa yang harus saya doakan. Pertama-tama, berurutan. Pertama adalah untuk bangsa, kedua untuk generasi, ketiga itu adalah untuk gereja hamba-hamba Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ya. Kemudian keempat itu adalah keluarga, dan yang kelima itu adalah Israel. Itulah bagaimana Tuhan mengajarkan saya untuk berdoa. Apakah saya termasuk orang yang sangat berdoa untuk keluarga saya? Saya rasa tidak ya, karena biasanya saya berdoa itu hanya sepintas lalu untuk keluarga. Karena firman Tuhan ada katakan, apa yang engkau butuhkan itu pasti dicukupkan, kata Tuhan. Jadi saya tahu Tuhan itu akan mencukupkan dan Tuhan akan membagari kita. Tetapi saya banyak berdoa,
terutama untuk bangsa, untuk generasi, untuk gereja-gereja Tuhan, ya, dan juga untuk Israel. Nah, pada Mei 2013, saya berdoa pagi itu seperti biasa. Jadi kalau pagi itu saya berdoa secukupnya saja karena saya kerja. Nah, biasanya doa yang lebih spesifik dan lebih butuh banyak waktu itu di saat malam. Waktu saya berdoa seperti biasanya, selesai saya tutup dalam doa, saya merasa saya dipenuhi dengan sukacita. Dan seolah-olah tubuh saya itu ingin menari. Jadi saya menari di ruang tamu saya waktu itu, dan sekitar mungkin tidak sampai 10 menit. Karena kalau saya tidak lakukan itu, saya takut nanti saya sampai ke kantor, saya bisa menari-nari nanti di kantor, karena saya merasa itu tidak bisa ditahan gitu. Dan itu terjadi selama mungkin 3 atau 4 hari, saya lupa. Dan saya mengecek kembali apa yang saya doakan, itu tidak ada yang lain, tidak ada yang baru. Sepertinya sebuah rutinitas yang saya kerjakan gitu. Tetapi di bulan 12 tahun itu juga, 2015, saya mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang saya bahkan tidak pernah pikirkan dan saya tidak pernah doakan. Tuhan percayakan itu kembali ke dalam kehidupan kita, ke dalam keluarga kita. Nah, itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Dikatakan di dalam Roma 5 ayat Roma 8 ayat 5 dan 6 dan ayat 34. Mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi di sini dikatakan, orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Yang hidup menurut roh itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi apa yang tidak kita lihat, ya, tetapi apa yang kita imani, kita inginkan, sungguh-sungguh kita inginkan, itulah yang dikatakan roh, ya, hal-hal yang roh, ya, itulah yang Tuhan inginkan kita capai dahulu dibandingkan dengan keinginan daging kita. Nah, karena keinginan daging adalah maut, kata Tuhan. Nah, bahkan di ayat terakhir di sini dikatakan di ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati dan yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, ialah yang menjadi pembela kita. Kalau Tuhan saja sudah di tempat yang maha tinggi, dia masih berdoa dan bersyafaat untuk kita. Lalu apakah kita di bumi ini yang masih hidup di dalam kedagingan kita? Kita tidak bersyafaat untuk apa yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ada orang salah berdoa? Ada. Inilah Yakobus 4 ayat 3 dikatakan. Salah berdoa, ya. Karena kamu hendak memuaskan hawa nafsumu saja. Ini adalah doa-doa yang tidak dijawab. Kita harus mengecek kembali. Apakah doa yang kita mainkan sepanjang hari adalah doa yang hanya untuk kedagingan kita, untuk kenikmatan kita, untuk agenda-agenda kita? Saya hampir jarang sekali berdoa untuk, intinya untuk sebuah hal-hal yang besar dalam kehidupan saya, ya. Saya jarang sekali berdoa untuk hal itu. Tetapi kadang, tanpa saya doakan, saya hanya memikirkannya saja. Besok-besok jawabannya itu langsung ada. Nah, bahkan kadang saya lupa untuk mendoakan sesuatu yang sangat penting. Tetapi ketika hal itu terjadi, hal itu datang, hal itu sudah sampai, Tuhan akan ingatkan saya. Tuhan akan bukakan, ini kamu harus kerjakan ini. Ini kamu langkahnya ini. Bahkan saya tidak pernah mendoakan itu. Tuhan bukakan ketika waktunya sudah sampai.
Lukas 12 ayat 22, 31 dan 32. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Jangan khawatir dengan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita," kata Tuhan. "Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu." Berarti ada sebuah jaminan dari Tuhan, bahwasannya kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu untuk kedagingan-kedagingan kita, untuk keperluan kita. Itu semuanya pasti Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita, kata firman Tuhan. Ya. Dan di ayat 32 dikatakan, inilah poinnya. Carilah kerajaannya, katanya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Dikatakan di sini, jangan kamu khawatir dan jangan kamu takut. Bapa memberikan kita kerajaannya. Nah, jadi kalau sebuah kerajaan itu diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita untuk mengelola kerajaan itu, untuk bertanggung jawab kepada apa yang harus kita kerjakan, tugas-tugas apa yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak kerajaan. Maka, apakah hidup kita tidak dijamin? Apakah hidup kita diterlantarkan? Itu kan tidak mungkin. Kalau kita mengurus semua pekerjaan kita yang diberikan Bapa dengan benar, tentu kita tidak akan mengalami apa yang kita khawatirkan. Makanya saya katakan, saya hampir tidak pernah meminta sesuatu apapun yang untuk hal-hal yang boleh dibilang kedagingan-kedagingan. Bahkan sesuatu yang besar-besar itu terjadi di dalam kehidupan saya, dan saya hampir saja wow gitu. Itu semua terjadi, yang bahkan tidak pernah saya harapkan. Semuanya itu terbuka sendiri. Itulah Tuhan kita. Tuhan banyak menunjukkan tentang bangsa, tentang generasi, tentang gereja-gerejanya. Tuhan banyak sekali menunjukkan tentang hal itu. Dan saya akan katakan beberapa kepada Anda ya. Tanggal 30 April 2022, saya melihat seorang malaikat dan dia sedang menarik bendera itu turun. Bendera yang sangat kotor, bendera yang sobek, bendera yang rusak, itu diturunkan. Dan bendera yang bersih itu sedang ingin dinaikkan. Sedang disiapkan untuk dinaikkan bendera yang bersih. Itu April 2022. Kemudian di bulan 9-nya ya, 4 September 2022. Saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan, ya, orang-orang benar yang dipersiapkan untuk masuk ke dalam pemerintahan. Mereka diperiksa dengan sangat ketat, ya, sangat ketat. Mereka difoto dan saya melihat mereka berbaris dengan sangat panjang. Nah, tetapi untuk mereka masuk ke dalam pemerintahan itu, mereka dihalang-halangi dengan kuasa-kuasa gelap, dengan penguasa-penguasa gelap. Mereka dihalangi, dan mereka membawa spanduk yang begitu besar, begitu panjang. Setiap orang membawa itu, spanduknya sangat besar dan panjang. Dan Tuhan berkata, mereka sedang berdoa untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan. Mereka sedang meminta kepadaku, kata Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan itu, saya juga berdoa untuk hal itu, supaya pintu-pintu itu terbuka, segala kuasa jahat itu menyingkir daripada jalan mereka. Tetapi di bulan Agustus tahun kemarin, 2024, tanggal 8 Agustus 2024, Tuhan tunjukkan bagaimana orang-orang di dalam pemerintahan itu terjebak di dalam sebuah kolam. Nah, mereka seperti tikus di atas air.
Mereka mencuri, kata Tuhan. Mereka telah dipercayakan oleh Tuhan. Mereka telah dibukakan jalan oleh Tuhan. Tetapi mereka menyimpang daripada kebenaran, kata Tuhan. Mereka mencuri. Dan Tuhan sedang menyaring mereka. Saat itu saya melihat Tuhan itu menyaring mereka. Dan juga bagaimana LGBT terjadi di dalam. Saya melihat sebuah jurang yang dalam. Dan orang yang berzina juga di dalam daripada jurang itu. Dan saya melihat kayu salib itu ada di antara jurang dan tebing atas. Tetapi mereka tidak mau keluar dari jurang itu, kata Tuhan. Mereka tidak mau meninggalkan hal itu, kata Tuhan. Karena itu Tuhan akan menyaring mereka, kata Tuhan. Nah, mereka menyebabkan banyak sekali orang-orang menjadi susah. Mereka menyebabkan banyak sekali orang-orang menjadi sengsara, kata Tuhan. Mereka bukan melakukan kebenaran di dalam, mereka malah membantu kejahatan di dalam itu. Tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2018, di tahun 2019, Tuhan banyak menunjukkan saya bagaimana bendera-bendera asing, kelompok-kelompok organisasi asing, itu berusaha untuk menghancurkan bendera kita. Berusaha untuk menghancurkan generasi kita. Itu sedang terjadi di Indonesia. Dan Tuhan membuka pintu untuk anak-anaknya masuk ke dalam sana, tetapi mereka juga mengecewakan Tuhan. Matius 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ayat ini dimaksudkan adalah untuk mereka yang telah diangkat Tuhan, ya. Mereka menduduki tempat-tempat yang boleh dibilang kehormatan. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Iblis juga bisa melakukan hal yang sama. Ketika kita sudah dibawa kepada Tuhan di atas sana, iblis bisa membisikkan sesuatu kepada kita untuk kita melanggar firman Tuhan, melanggar kebenaran Tuhan, melanggar hukum-hukumnya Tuhan, mencobai kita, ya. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, malaikat akan menatangmu, kata Tuhan, kata iblis. Dan ada tercatat di dalam firman Tuhan, apakah kita orang yang tergoda untuk melakukan kejahatan di hadapan Tuhan, melawan firman Tuhan, mencobai Tuhan? Kata Tuhan, jawab Tuhan kepada iblis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu," kata Tuhan. Lalu iblis juga membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada dia semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu iblis berkata, "Semua itu kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Apa yang Yesus ajarkan kepada kita dari ayat ini adalah kita harus menundukkan diri kepada Tuhan, menyembah kepada Dia, dan hanya kepada Tuhan kita berbakti. Kita bukan lagi berbakti untuk diri sendiri. Bukan lagi kita berbakti untuk menyenangkan kedagingan kita, untuk agenda-agenda kita, supaya ini begini, ini begitu, ini begini, ini begitu. Kita harus belajar daripada firman Tuhan bagaimana ketika Tuhan membawa orang-orang pilihannya menjadi pemimpin, menjadi kepala-kepala daripada sebuah bangsa. Kita belajar hal itu. Dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Daud, Yusuf, dan masih banyak, Gideon, Deborah, Esther, Mordekai,
dikatakan, merekalah orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan kepada bangsa-bangsa asing, kepada bangsa-bangsa yang menjajah mereka, yang memperbudak mereka. Tapi mereka menunjukkan bagaimana integritas mereka di dalam Tuhan. Dan tidak ada satupun dari mereka itu yang celaka. Tetapi mujizat-mujizat besar, pembelaan Tuhan yang luar biasa itu bahkan terjadi dalam kehidupan mereka. Di mana di dalam pelayanan mereka, di dalam tugas yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka memuliakan Allah di situ. Nah, kita lihat bagaimana dikatakan di dalam 2 Tawari 7 ayat 13 sampai 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 13 ya. Dan di ayat 14 dikatakan, dan umatku yang di atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Hal ini akan semakin banyak terjadi. Langit akan tertutup, kekeringan, kekurangan pangan, kelaparan, penyakit sampar, itu akan semakin banyak terjadi. Tetapi apakah kita harus menunggu pada saat itu terjadi, baru kita berseru kepada Tuhan? Itu bukan hal yang Tuhan mau sebenarnya. Tuhan mau kita berseru setiap waktu, dikatakan seperti tadi, di dalam Timotius dan Efesus tadi. Bersyafaat, menaikkan doa permohonan setiap waktu kepada semua orang kudus, dan kepada semua pembesar, kepada semua raja, di dalam kehormatan dan di dalam kesalehan, hidup di dalam hormat dan saleh. Jadi, kalau Tuhan mau seperti itu, setiap saat di dalam kehidupan kita, apakah mungkin akan terjadi penutupan langit, tidak ada hujan, artinya kelaparan, ya, kejahatan di mana-mana, penyakit sampar? Apakah bisa terjadi? Bisa. Karena di saatnya iblis terbuka masanya, mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Tetapi orang-orang yang dikatakan terus berdoa, mereka tidak akan mengalami hal yang membahayakan mereka, tidak akan mengalami hal yang dikatakan dipermalukan. Mereka tidak akan mengalami hal itu, kata Tuhan. Nah, pada Kamis tanggal 6 minggu kemarin ya, 12 Jun 2025, saya melihat menara yang sangat tinggi. Dan ketika saya sampai ke menara itu, saya melihat ke bawah, saya melihat itu jurang yang sangat dalam, bahkan tidak ada tepinya. Saya tidak tahu di mana akhir daripada jurang itu, karena sangat dalam. Kemudian saya ketika melihat ke depan, saya melihat menara itu tinggi melebihi daripada gunung-gunung. Dan di situ disiapkan posisi-posisi yang Tuhan siapkan untuk sniper. Dan saya melihat senjata-senjata itu sudah ada di tempat itu, sniper. Dan saya juga melihat bagaimana malaikat-malaikat itu disiapkan. Dan Tuhan menunjukkan sebuah buku, strategi perang. Tuhan katakan, siapakah yang akan turut berperang bersama dia? Siapakah yang akan mengisi tempat-tempat itu? Kata Tuhan. Dan di dalam strategi perang itu, salah satunya adalah tidak ada kekalahan. Tidak boleh ada kekalahan di situ. Nah, dan bagaimana malaikat-malaikat itu disiapkan? Malaikat itu berkata, dengan kerendahan hati dan dengan puji-pujian mereka diaktifkan. Orang yang berada di menara itu, mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan, pekerjaan Tuhan, yang menaikkan doa syafaat, permohonan, dan ucapan syukur seperti kehendak Tuhan. Kita tidak lagi berdoa untuk diri sendiri.
Kita tidak lagi berdoa untuk apa yang menjadi agenda-agenda kita. Apalagi kebutuhan jasmani kita. Itu tidak perlu. Pucung yao tetong sia. Dan kata Tuhan, sniper. Kita harus membidik dengan tepat. Kita harus membidik dan langsung membunuh musuh-musuh kuasa gelap itu. Karena semua yang sedang iblis rencanakan, semua yang sedang iblis siapkan, itu adalah untuk menghancurkan kita. Itu adalah untuk segera membunuh kita. Itu adalah untuk segera membinasakan kita. Jadi Tuhan katakan, sniper. Kita harus membidik dengan tepat sasaran. Doa yang kita naikkan bukan lagi doa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu apa masa ini. Kita sedang memasuki masa apa? Ketika saya sedang berada di puncak dari menara itu, saya melihat kondisi daripada keadaan sekitar itu bukanlah kondisi yang baik. Saya melihat dari jauh, peperangan sedang dimulai, sedang berlangsung, walaupun itu belum mendekat kepada kita, tetapi itu sudah sedang terjadi, dan itu sedang mengincar kepada kita. Yesaya 58 ayat 11 sampai 12. Tuhan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan di ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan yang disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Rata-rata kita suka sekali dengan ayat 11 dan kita menyisikan ya ayat 12. Padahal ketika Tuhan menuntun kita kepada air yang mata air yang baik ya, mengairi kita dengan baik, Tuhan tidak pernah mengecewakan, Tuhan yang memuaskan kita, Tuhan yang menuntun kita. Adalah untuk apa? Adalah untuk kita membangun reruntuhan, kata Tuhan, yang sudah berabad-abad. Apa yang sudah dihancurkan oleh generasi-generasi sebelum kita? Apa yang sudah mereka hancurkan di dalam negeri ini? Juga memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Dasar yang sudah begitu hancur, dasar yang sudah tidak berbentuk. Tuhan mau kita memperbaiki itu, membetulkan jalannya, kata Tuhan, memperbaiki temboknya yang tembus. Itulah maksud daripada tujuan Tuhan ketika Tuhan menuntun kita, memuaskan hati kita, mengairi kita, memberikan kita mata air sampai kepada mata airnya. Itulah tujuannya. Jangan kita men-skip bagian yang Tuhan mau, kita cuma mengambil apa yang kita mau. Itu kurang ajar. Meuli mawah. Nah, Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman. Jadi jangan kita ambil yang kita mau. Tuhan tidak suka dengan yang begitu. Lukas 12, 49 sampai 51. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan? Api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu terjadi. Bayangkan ya, Tuhan katakan di ayat 50. Aku harus menerima baptisan. Betapa susahnya hatiku sebelum hal itu terjadi. Begitu Tuhan merindukan perjalanan salib itu tergenapi dalam kehidupan kita. Begitu Tuhan berapi-api untuk menerima kesengsaraan itu, untuk kita menjadi orang-orang yang menang. Nah, dia katakan dia begitu susah hati. Dia mengharapkan api itu dilemparkan kepada kita.
Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku. Bukan damai, melainkan pertentangan, kata Tuhan. Dalam Lukas 12 tadi. Api yang Tuhan lemparkan kepada kita, yaitu api kasih mula-mula, kata Tuhan. Dia begitu merindukan api itu dilemparkan kepada kita, sehingga dia ingin sekali cepat-cepat menyelesaikan karya salibnya itu. Tetapi apakah api yang Tuhan berikan kepada kita sia-siakan dalam kehidupan kita? Bukan damai, melainkan pertentangan, kata Tuhan. Apakah kita hidup hanya untuk mencari keinginan-keinginan kita, memuaskan keinginan-keinginan kita sendiri? Bukan damai, melainkan pertentangan. Apakah kita menentang hal-hal kedagingan itu dalam kehidupan kita setiap hari? Setiap hari, kata Tuhan. Dan berdoa syafaat yang dikatakan oleh Paulus tadi di dalam Efesus dan di dalam surat Timotius. Doa martir yang Tuhan inginkan. Bersyafaat, bukan lagi doa untuk diri sendiri. Lukas 19:41 sampai 44. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Perhatikan ayat 42 tadi. Jika engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila manakah Allah melawat engkau. Ketika Tuhan melihat hal ini, Tuhan menangis. Apakah kita saat ini, kita tidak menangis dengan apa yang akan terjadi di depan? Kita tidak menangis karena kita tidak memikirkan hal kerajaan sorga. Kita tidak memikirkan hal-hal rohani yang akan terjadi ke depannya. Apa yang akan terjadi mungkin di dalam keturunan kita. Kita tidak melihat itu. Tapi Tuhan katakan, kita harus mengerti. Engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Betapa baiknya kalau kita mengerti, kata Tuhan. Betapa baiknya kalau kita mengerti. Tetapi Tuhan melihat anak-anaknya di zaman sekarang ini. Tidak semuanya mengerti. Saya banyak mendengar, kalau sebagian orang, sebagian kecil ya, orang berkata begini. Kita lihat zaman sekarang ini. Ini obrolan di antara sesama kita, anak Tuhan. Kita lihat apa yang sedang terjadi. Rasa duka, rasa khawatir itu ada. Tetapi ada yang menjawab begini. Jangan khawatir. Tuhan janji damai sejahtera. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. It's good. How thing. Tapi apakah kita melakukan bagian kita dengan sempurna? Apakah kita percaya semua firman Tuhan akan digenapi? Bahkan kata Tuhan, apa yang akan terjadi ke depannya itu sangat-sangat akan mengecewakan Tuhan, kata Tuhan. Banyak hal yang akan kita lakukan yang akan mengecewakan Tuhan. Kita jangan bangga kalau kita katakan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Benar. Tetapi apakah kita terus setia di dalam pihaknya Tuhan? Dan Tuhan katakan, banyak sekali yang akan hilang, kata Tuhan. Dan itu sangat mendukakan Tuhan. Selasa kemarin, tanggal 16 Juni 2025. Sekali lagi Tuhan menguatkan firman-Nya. Saya melihat banyak tentara yang dikumpulkan. Dan mereka semua diperiksa oleh Tuhan. Semua tas mereka itu digeledah oleh Tuhan.
Dan apa yang dimasukkan di dalam tas itu, yang Tuhan masukkan di dalam tas itu, adalah 1, mesin kas, 2, papan catur, 3, itu adalah sniper, ya, senapan sniper, dan peluru-pelurunya. 4 hal ini. Mesin kas yang saya lihat itu begitu besarnya, mesin kas itu. Bayangkan, mesin kas yang begitu besar. Dan papan catur. Yang saya akan bahas pertama adalah mesin kas. Ketika saya tanya, kenapa mesin kasnya itu begitu besar, Tuhan? Tuhan katakan, apapun yang engkau lakukan saat ini, engkau harus perhitungkan dengan sangat rinci, kata Tuhan. Apa yang engkau lakukan saat ini? Untuk dirimu sendiri dan untuk kerajaan sorga. Itu semua sedang dihitung Tuhan. Apakah engkau memberikan keuntungan-keuntungan kepada kerajaan sorga? Itu semua sedang dikalkulasi. Engkau harus menghitungnya sendiri. Dengan mesin kas yang begitu besar. Dan juga sebuah papan catur. Papan catur ini bukan saya pertama kali lihat papan catur, tapi ini papan catur yang lumayan unik. Papan catur itu adalah dari rumput. Dan Tuhan katakan, papan catur ini, ketika engkau berperang dengan strateginya Tuhan, engkau dijamin. Engkau tetap akan dipelihara Tuhan di padang rumput yang hijau. Engkau tidak akan kekeringan, engkau tidak akan kesulitan, engkau tidak akan kekurangan, kata Tuhan. Engkau hanya lakukan itu dengan sukacita, kata Tuhan. Dan sniper, peluru, senjata dan pelurunya. Peluru-peluru yang disiapkan adalah peluru roh. Engkau harus membunuh musuh-musuhmu atau engkau yang dibunuh. Engkau harus menggunakan senjata perlengkapan Allah, artinya engkau harus berdoa setiap saat. Berdoa setiap saat. Ini adalah zamannya. Inilah adalah zamannya. Peperangan itu telah dimulai, kata Tuhan. Dan semua yang tidak berguna, semua sampah-sampah dalam tas itu Tuhan buang. Kecuali 4 hal ini. Yang Tuhan masukkan di dalam tas itu. Semua yang tidak berguna Tuhan buang keluar. Dan Tuhan tetap memperlihatkan strategi perang pada saya. Engkau harus menggunakan strategi perang. Dan strategi perang yang ini, poinnya ini adalah fleksibel. Fleksibel. Bagaimana engkau harus berperang dan berjaga-jaga setiap waktu. Bukan hanya di saat engkau berdoa saja. Artinya engkau harus kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau melangkah, apapun yang engkau kerjakan, engkau harus tetap di dalam posisi on. Itu maksud Tuhan. Itulah yang sedang diperhitungkan oleh surga. Kas mesin itu. Apakah engkau melakukan tugas ini? Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, dalam Lukas 41 ayat 44. Alangkah betapa baiknya jika pada hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera. Itu Tuhan katakan jauh-jauh hari sebelum kehancuran itu terjadi. Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah ingatkan. Apakah kita memperhatikan hal ini? Yehezkiel 13 ayat 5, 10, 15, dan 16. Kamu tidak mempertahankan lubang-lubang pada tembokmu dan tidak mendirikan tembok sekeliling rumah Israel, supaya mereka dapat tetap berdiri di dalam peperangan pada hari Tuhan. Ini Tuhan tegur ya. Tuhan tegur bangsa itu. Oleh karena itu sesungguhnya, karena mereka menyesatkan umatku dengan mengatakan damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera. Mereka itu mendirikan tembok dan lihat, mereka mengapurnya. Orang yang hanya asal-asalan ya, asal-asalan katanya, kata Tuhan. Mereka itu hanya mengapur tembok itu. Mereka mendirikan, benar mereka mendirikan, dan mereka mengapur. Yang Tuhan mau adalah di ayat 5 tadi, mempertahankan, mendirikan dan mempertahankan. Ayat 15, begitulah aku akan melampiaskan amarahku atas tembok itu kepada mereka yang mengapurnya. Dan aku akan berkata kepadamu, lenyaplah temboknya dan lenyaplah orang-orang yang mengapurnya. Yaitu nabi-nabi Israel yang bernubuat tentang Yerusalem dan melihat baginya suatu penglihatan mengenai damai sejahtera, padahal sama sekali tidak ada damai sejahtera.
Demikianlah firman Tuhan. Jadi, kalau sekarang ada orang yang berkata, tenang, Tuhan beserta kita. Tenang, Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Tenang, engkau akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Saya bisa katakan, orang yang meninggikan diri itu akan terjatuh. Saya bisa pastikan hal itu. Karena Tuhan katakan, mereka yang menganggap dirinya kuat berdiri, mereka akan jatuh pada Tuhan. Seorang pahlawan pun akan menangis pada akhir zaman, kata Tuhan. Apalagi jika engkau merasa dirimu tenang-tenang dan baik-baik saja. Engkau pasti sudah jatuh, kata Tuhan. Pada Juli tahun 2024, tahun lalu ya, Juli, saya sedang bergumul dengan sebuah masalah. Dan saya berdoa kepada Tuhan. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan, saya sangat mengerti. Tetapi seolah-olah semua yang saya inginkan itu tidak bisa dipenuhi, tidak bisa terjalankan. Dan saya menyerahkan hal itu kepada Tuhan. Saya tahu saya tidak bisa menyetujui hal-hal yang di luar daripada kehendak Tuhan. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya serahkan itu kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menunjukkan saya sebuah papan catur di atas sebuah meja pualam. Papan catur ini, mungkin boleh saya bilang, ini mungkin adalah satu-satunya yang terbaik daripada semua yang pernah saya lihat. Papan catur itu sebesar daripada mejanya, dan papan catur itu sebongkah itu, papan catur itu terbuat dari berlian. Di atas daripada papan catur itu, berdiri sebuah bidak, raja. Hanya rajanya saja. Dan raja itu juga, bidak raja itu juga terbuat dari berlian. Waktu saya melihat papan catur itu, saya begitu, wow, luar biasa. Saya itu termasuk orang yang suka ya, bahkan saya dulu itu sangat mengagumi catur. Saya merasa kalau bisa mengkoleksi papan catur itu hal yang luar biasa. Tapi ya memang tidak pernah tergenapi karena saya pikir itu satu pemborosan yang sia-sia. Waktu saya melihat itu, saya begitu suka cita. Saya bilang, wow, papan catur yang luar biasa gitu kan. Bayangkan sebuah berlian yang begitu besar dibuat menjadi catur dan itu begitu berkilau bersama dengan bidaknya, rajanya. Dan di samping itu, di atas meja pualam itu, ada bongkahan-bongkahan berlian yang lain. Dan di samping daripada meja pualam itu, ada anjing-anjing yang sedang menunggu di situ. Dan anjing-anjing ini adalah anjing-anjing penyerang. Ya, anjing-anjing penyerang. Nah, waktu saya melihat itu, saya langsung bersuka cita. Saya tahu bahwasannya saya tidak perlu khawatir apapun. Tuhan akan menyelesaikan persoalan ini bagi saya. Dan benar, itu terjadi. Tanpa saya ikut campur sama sekali, orang yang menghalangi-halangi saya itu, Tuhan yang selesaikan. Dan dia tidak pernah lagi berkata apapun kepada saya. Atau menentang saya. Saya tidak melakukan bagian saya sedikit pun. Tuhan yang bertindak. Ketika hal itu dia di dalam titik dia menyerah, saya bertemu dengan dia. Seperti dia katakan, saya tidak punya pengharapan lagi. Dia katakan. Saya tahu dia sedang melawan Tuhan. Dan saya cuma katakan, jika engkau mengerti keadaanmu dan kondisimu, dan apa yang kamu harus ambilkan, kamu harus putuskan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saya bilang, engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Semuanya ini adalah untuk kebaikan, saya katakan begitu. Semua yang akan terjadi, semua yang telah Anda lalui, itu adalah untuk kebaikan. Jika Anda mengerti maksud Tuhan, engkau mengerti kehendak Tuhan. Dan saya melihat bagaimana hidupnya diubahkan. Dari titik dia menentang Tuhan, dia akhirnya diberkati, sepakat dengan Tuhan. Nah, waktu saya melihat penglihatan ini, tentang catur hijau ini, catur rumput ini,
Tuhan ingatkan lagi kepada saya catur berlian ini. Ketika Tuhan ingatkan saya ini, Tuhan katakan, engkau akan menjadi bidak apa? Tuhan tanyakan kepada kita, engkau mau menjadi bidak apa? Tuhan ingatkan saya kepada berlian yang ada di samping daripada papan catur ini. Tuhan sedang mengikis kita, sedang membentuk kita. Kita mau menjadi apa? Waktu Tuhan bertanya begitu, saya langsung berpikir dan saya pikir, oke, saya mau menjadi queen dong, karena bagi saya mungkin queen yang tercanggih, terhebat, terkuat. Tetapi Roh Kudus menegur saya. Roh Kudus menegur saya dengan sebuah pesannya yang ditunjukkan kepada saya hari Kamis kemarin. Kata Roh Kudus, tidak, engkau harus menjadi fleksibel. Engkau harus bisa menjadi apa saja, kata Roh Kudus. Engkau harus bisa menjadi apa saja dari bidak catur. Karena iblis menggunakan segala cara, segala metode, segala akalnya, segala kelicikannya untuk membunuh kita, untuk menghabisi kita, untuk menyerang kita, keturunan kita, semua yang ada pada kita. Itu akan diratakan oleh iblis. Karena itu, kata Roh Kudus, engkau harus menjadi apa saja yang dibentuk oleh Tuhan. Fleksibel untuk melawan apa yang sedang iblis lakukan. Bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan terutama bagi bangsa kita. Ada sebuah pepatah yang saya sukai dari dulu. Yu Tian, Yu Ti. Yu Ti, Yu Ko, Yu Ko, Yu Chia. Artinya adalah, begitu kalau Anda punya langit, Anda akan punya bumi. Ketika Anda punya bumi, Anda punya negeri. Kalau Anda punya negeri, Anda punya rumah. Anda punya rumah, Anda punya keluarga. Jadi di atas daripada diri kita sendiri, ada prioritas-prioritas lain. Karena itu kita lihat bangsa Cina, betapa mereka maju. Karena mereka punya prinsip dasar. Yu Tian, Yu Ti, Yu Ti, Yu Ko, Yu Ko, Yu Chia. Kita harus menjunjung apa yang paling penting di dalam kehidupan kita. Kita harus melihat jauh ke depan. Seperti apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita punya kerajaan itu di dalam kehidupan kita, kita punya keinginan-keinginan Bapa di dalam kehidupan kita. Prioritas Bapa, kehendak Bapa. Maka semua yang kita perlukan, semua yang kita inginkan, semua yang kita khawatirkan, kita tidak perlu takut. Mengapa bangsa itu bisa maju? Kita lihat mengapa bangsa Cina begitu maju, bahkan sekarang sangat kesegani. Benar apa pepatah mereka? Yu Ko, Yu Chia. Ketika engkau punya bangsa, engkau punya rumah. Engkau punya rumah, engkau punya keluarga. Seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada saya untuk selalu berdoa. Bangsa, generasi. Ketika engkau punya generasi, engkau punya harapan. Ketika engkau tidak punya generasi yang benar, engkau tidak punya harapan, kata Tuhan. Kemudian gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan, misionaris. Kemudian baru keluarga dan Israel. Ketika Tuhan ajarkan saya itu berdoa di 2013, Tuhan katakan, apa yang menjadi pertama, itu yang menjadi terakhir. Apa yang menjadi terakhir, itu akan menjadi yang pertama. Dan ketika Tuhan katakan itu kepada saya jadi mengerti. Saya tempatkan apa yang Tuhan mau di atas diri saya. Dan saya melihat bagaimana sampai hari ini, saya dididik Tuhan begitu luar biasa. Bukan dengan hal-hal materi. Bagi saya itu bukan berkat yang sesungguhnya. Tetapi berkat Tuhan adalah hikmat-hikmat Tuhan. Penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, janji-janji Tuhan. Itulah berkat yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Yohanes 17:12-21. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu,
yaitu nama yang Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ini adalah ayat di mana Tuhan mengajarkan kita cara berdoa yang benar, ya, cara berdoa yang benar. Inilah doa martir yang Tuhan mau, doa martir, doa syafaat, ya, doa syafaat yang kita naikkan adalah doa bagi jiwa-jiwa. Nah, doa untuk mereka mengenal kebenaran, untuk mereka diselamatkan. Nah, ketika kita bisa berdoa seperti adalah ketika kita masih di dunia, ya, kita harus memenuhi sukacita kita dengan doa bagi orang lain. Nah, kita juga harus tahu kita ini bukan dari dunia lagi. Ayat 14. Kita ini seperti Tuhan, kita bukan lagi dari dunia ini. Nah, kita meminta supaya orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita kenal, sahabat kita, teman kita, keluarga kita, bahkan setiap orang yang kita jumpai, ketika kita punya waktu, kita ingat kepada mereka, kita doakan mereka. Nah, kita kuduskan diri kita, menguduskan diri untuk mereka, untuk menjadi pensyafaat bagi mereka. Kita berdoa juga untuk para misionaris, ayat 20. Percaya kepada Tuhan oleh pemberitaan mereka. Bahkan sampai saya hari ini, saya berdoa. Saya masih mendengar kabar bagaimana pekerjaan Tuhan itu sangat sulit di beberapa daerah yang keras. Di mana Injil begitu ditolak di beberapa negara, daerah-daerah Indonesia. Injil begitu keras, bahkan darah-darah tertumpah di sana pun, tetapi pekerjaan itu tidak memberikan hasil yang maksimal. Kerajaan Allah tidak bisa sungguh-sungguh ditegakkan di tempat itu. Begitu ada beberapa jiwa yang bertobat, mereka mundur dari Tuhan. Apakah kita berdoa untuk hal-hal seperti itu? Jujur, saya katakan, berapa persen daripada umat Tuhan yang melakukan hal itu? Mungkin hanya pendoa-pendoa syafaat, mungkin hanya panatua-panatua gereja, mungkin hanya hamba-hamba Tuhan yang benar-benar diurapi punya hati seperti Tuhan. Tetapi juga banyak yang mereka menutup mata, menutup telinga. Mereka hanya berdoa, keluargaku, anakku, keturunanku, rumahku, bisnisku, rencanaku, travelingku. Tuhan sangat berduka. Tuhan sungguh berduka untuk hal itu. Dan saya bisa saksikan hal itu kepada Anda. Doa martir, itulah yang Tuhan mau. Ketika kita dikatakan doa seperti itu, semakin hari kita akan naik semakin tinggi. Tuhan akan bawa kita semakin tinggi. Tahun 2006 atau 2007, saya lupa waktu itu. Saya belum begitu mencatat hal-hal yang Tuhan ajarkan kepada saya waktu itu. Saya ditunjukkan oleh Tuhan gedung-gedung doa, ya, gedung-gedung doa. Saya melihat tiga tingkat daripada gedung. 3 gedung, yang pertama itu di paling bawah, 3 gedung. Kemudian di atas itu ada 2 gedung. Berjalan daripada itu lagi, di atas itu ada 1 gedung yang tertinggi. Jadi 3 gedung pertama,
Kemudian itu lewatin itu ada 2 gedung lagi, dan di atas itu ada 1 gedung lagi. 3 gedung pertama itu adalah di kaki gunung. 2 gedung itu adalah di pertengahan gunung. 1 gedung itu di puncak gunung. Dan saya melihat bagaimana malaikat itu sibuk keluar masuk gedung-gedung itu. Dan sebuah tangga yang besar itu mengarah ke bumi. Malaikat-malaikat itu melayani orang-orang yang berdoa. Dan disitulah Tuhan tunjukkan, doamu itu di gedung yang mana? Ketika engkau katakan doa syafaat untuk jiwa-jiwa, untuk bangsa-bangsa, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan, untuk orang-orang pilihan Tuhan, doamu adalah di gedung yang paling tinggi, gedung yang paling dekat dengan tahtanya surga. Ketika engkau berdoa untuk dirimu pribadi, engkau hanya ditempatkan di gedung yang kaki gunung. Itu doa yang tidak sungguh-sungguh, kata Tuhan. Itu doa yang tidak menjadi prioritas. Doa-doa kedagingan. Makanya kan dikatakan doamu tidak dijawab. Kata Tuhan, mungkin dijawab. Tetapi apakah benar itu engkau gunakan untuk pekerjaan Tuhan atau untuk dirimu sendiri ketika Tuhan berikan kepadamu? Itu semua akan dipertanyakan oleh Tuhan nantinya. Ezra 6 ayat 5, 8-10. Dan juga perlengkapan emas perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan yang dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempat yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Ayat 8. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Allah, yakni daripada penghasilan kerajaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat, haruslah engkau seksama, dan dengan tidak bertangguh diberikan biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu, jantan, domba jantan, anak domba, korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur, minyak. Menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem, semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Allah semesta langit dan mendoakan raja serta anaknya. Nah, ini dikeluarkan oleh perintah Nebukadnezar. Ya, ketika pembuangan orang Israel ke Yerusalem, sampai waktunya Tuhan memberi perintah untuk mendirikan kembali bait suci. Saat itu raja mengembalikan semua apa yang telah dirampas, dikembalikan kepada orang Israel. Peralatan bait suci, emas, perak, semua dikembalikan. Bahkan semua persiapannya itu, kebutuhan mereka selama mereka mendirikan bait suci, raja harus memberikan upeti kepada mereka. Ya. Bahkan raja dikatakan tidak bertanggung diberikan biaya itu kepada orang-orang itu. Nah, bahkan korban-korban untuk bakaran, raja harus siapkan itu bagi mereka. Itulah yang Tuhan akan persiapkan bagi umatnya. Ketika kita dikatakan membangun bait suci kita, membangun tembok pertahanan bagi negeri kita, bagi orang-orang pilihan Tuhan, bagi generasi kita. Tuhan akan mempersiapkan itu semua bagi kita ketika kita mengerjakan bagian kita. Nehemia 4 ayat 14-21. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, para penguasa, kepada orang-orang, janganlah kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan yang dahsyat. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak lelakimu, anak perempuanmu, istrimu, dan rumahmu. Apakah kita berperang untuk hal ini? Untuk keturunan-keturunan kita di bawah kita. Sejak hari itu sebagian dari anak-anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian lagi memegang tombak perisai panah, mengenakan baju jirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Saat itu apa yang dikerjakan untuk membangun tembok bait suci?
yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Dan kalau aku mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kami. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Nah, ini yang dikatakan di dalam Nehemia. Bagaimana mereka membangun tembok sambil berjaga-jaga, sambil berperang, ya, siang dan malam, dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang, dari pagi sampai malam. Mereka berjaga-jaga, melakukan tugasnya, membangun tembok dan berjaga-jaga untuk berperang. Senjata itu selalu ada di dalam pinggang mereka, berikat di dalam pinggang mereka. Itulah yang Tuhan mau di masa ini. Tidak ada lagi celah bagi kita untuk berkata, waktunya untuk santai sejenak, waktunya untuk diam sejenak. Tidak, Tuhan tidak mau itu lagi. Tuhan mau kita terus berkata-kata. 1 bulan yang lalu, ketika saya sedang di jalan, di sebuah lampu merah, Tuhan katakan kepada saya, bernubuat. Waktu Tuhan katakan itu, saya belum begitu mengerti maksudnya apa gitu. Cuman perkataan itu datang di dalam telinga saya, bernubuat, kata Tuhan. Kemudian setelah lewat 1 minggu yang lalu, ya, waktu saya niat berkomsel hari Rabu itu, hari Rabu, saya duduk, waktu saya baca firman, saya diingatkan Tuhan, hari ini saya akan berkomsel di tempat yang kemarin saya lewat, lampu merah yang sama, saya akan melewati jalan itu lagi. Ketika Tuhan ingatkan saya untuk komsel melewati jalan itu, Tuhan perkatakan lagi kata yang sama. Intinya adalah bernubuat. Nah, Tuhan mau kita saat ini, masa ini, adalah terus bernubuat untuk kondisi bangsa kita. Bersyafaat untuk bangsa kita dengan nubuatan-nubuatan. Tembok-tembok yang telah hancur itu, tembok-tembok yang telah berlubang itu harus ditutup dengan doa-doa syafaat kita. Semua orang diundang untuk menjaga di atas menara itu, menjadi seorang sniper. Doa yang benar-benar membunuh pekerjaan iblis. Doa yang benar-benar membunuh segala rancangan-rancangan iblis untuk mengincar generasi kita, untuk mengincar pemerintahan kita, untuk mengincar agenda-agenda mereka dimasukkan ke dalam negeri kita. Itu semua harus kita bunuh, kata Tuhan. Ketika Tuhan menunjukkan strategi perang itu, ada beberapa hal yang Tuhan katakan. Termasuk adalah aliansi. Aliansi ini adalah maksud Tuhan kerjasama antara gereja-gereja, persatuan gereja-gereja. Jangan lagi kita didoktrin dengan doktrin-doktrin, dengan di kotak-kotak, dengan suku-suku. Saatnya kita ini harus bersatu hati. Tuhan ingatkan saya ini bagaimana dikatakan negeri kita ini adalah matanya Tuhan. Matanya Tuhan. Lambang kita Garuda, itu bukan lambang yang kebetulan diberikan kepada kita. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan tunjukkan saya begitu banyak telur-telur Raja Wali. Dan telur Raja Wali ini tidak diberikan kepada semua orang. Walaupun saya melihat begitu banyak yang sedang ibadah, tetapi tidak semua orang dibagikan telur Raja Wali ini. Artinya ada orang-orang yang ditentukan, dan ada orang-orang yang ditentukan kalah. Dan saya pernah melihat Raja Wali itu ketika Raja Wali itu terbang di atas langit. Raja Wali yang menari-nari di atas langit. Ketika pujian-pujian dinaikkan,
syukur itu dinaikkan. Mereka menari-nari di atas langit. Tetapi juga ada raja-raja wali yang bertengker di bawah pohon. Bertengker di bawah pohon. Tuhan tidak akan pakai orang-orang begini. Engkau menganggap diriku begitu tajam, begitu luar biasa mengetahui firman, begitu engkau menguasai firman Tuhan. Tetapi engkau tidak melakukan tugasmu, kata Tuhan. Engkau tidak melakukan panggilanmu. Engkau tidak tahu waktu dan masanya, kata Tuhan. Inilah waktu dan masanya. Zefanya 1:14 sampai 18. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan sangat cepat sekali. Dengar, hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Siapakah pahlawan yang akan menangis? Ketika Tuhan bukakan hal ini, saya itu sampai kaget loh. Hari kegemasan, hari itu hari kesusahan, hari kesulitan, hari kemusnahan, hari pemusnahan, hari kegelapan, hari kesuraman, hari berawan dan kelam. Siapakah pahlawan yang akan menangis? Kita. Kita yang di atas menara, kita akan menangis, kata Tuhan. Karena kita akan melihat ini semua, dan kita akan menangis. Bagaimana kesukaran yang begitu besar itu bersiap-siap melawan kita. Apalagi orang yang di bawah, yang tidak mau naik sampai ke menara. Mereka akan habis, dihabiskan, kata Tuhan. Kita akan melihat banyak sekali kehancuran, kata Tuhan. Karena itu Tuhan pun menangis, saya katakan. Bukan saja kita yang menangis, Tuhan pun menangis melihat hari ini. Hai peniup sangkakala dan tempur terhadap kota-kota yang berkubu, terhadap menara penjuru yang tinggi. Ini terhadap kita. Ini terhadap kita, kata Tuhan. Inilah yang sedang dihadapi oleh manusia-manusia akhir zaman. Yang kita katakan, kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Pertempuran ini adalah bagi kita. Bagi orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran ini, mereka sudah pasti binasa. Mereka sudah pasti gugur, kata Tuhan. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan seperti kotoran. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Inilah yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan di akhir zaman. Mereka seperti orang buta. Mereka yang telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka akan tercurah seperti debu dan seperti kotoran, kata Tuhan. Mereka tidak dapat diselamatkan, kata Tuhan. Tanggal 22 April 2024, saya melihat semua pemerintah-pemerintah ya, itu sedang duduk di dalam sebuah kursi yang sangat besar. Mereka saling menjamu, makan-makan. Semua pembesar dunia. Dan setelah mereka makan, mereka berunding. Dan perundingan itu tidak tidak mencapai kesepakatan apapun. Dan semua saling menagih. Semua yang sudah dimakan dianggap sebagai tagihan. Dianggap sebagai hutang. Semuanya ribut. Nah, bahkan saya bertanya, berapa sih tagihannya? Berapa sih tagihannya? Dan saya dilihatkan bilnya. 700.000 menjadi 17 juta. Anda bisa bayangkan berapa harga kali lipat ketika krisis itu terjadi. Anda hitung sendiri. Krisis yang akan dimulai adalah dari pangan. Itulah yang sedang direncanakan iblis. Pangan akan dibuat sesusah-susahnya. Hasil pangan. Makanya generasi muda sekarang itu dicekokin dengan teknologi. Supaya hasil pangan ini menurun. Dan kelaparan demi kelaparan akan terjadi. Ketika perundingan itu tidak mencapai titik sepakat, maka senjata-senjata itu sedang disiapkan semua untuk bertempur. Dan saya dari awal melihat perundingan itu berjalan, itu di dalam sebuah camp militer yang besar. Dan pesawat tempur itu disiapkan di sana. Jadi peperangan itu sudah dimulai dari 1 tahun yang kemarin. Itu semua sudah disiapkan oleh bangsa-bangsa. Dan Tuhan katakan, orang yang turun dari menara akan dipermalukan. Yang turun dari menara
akan dipermalukan, kata Tuhan. Dan ini sampai hari ini pesannya tidak berubah. Jadi begitu pentingnya kita menjaga diri kita tetap ada di atas menara itu. Zefanya 3 ayat 6 sampai 8. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang yang tidak ada penduduk. Tidak ada orang yang tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadi busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi, sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpun kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ini yang akan terjadi juga kepada orang-orang yang tidak mau mengindahkan panggilan Tuhan. Ketika semua hal ini terjadi, dia akan melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru akan dimusnahkan, merusak jalan-jalan. Artinya tidak ada keputusan-keputusan yang bisa diambil, yang terlaksana dengan lancar, ya. Sehingga tidak ada orang yang lewat, kota-kota tandus, tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Kengerian akan terjadi ke depannya. Tentulah sekarang mereka akan takut kepadaku. Mereka akan mempedulikan kecamanku, kata Tuhan. Segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Pesan-pesan Tuhan tidak akan dia lupakan, tetapi mereka makin giat menjadi busuk perbuatan mereka. Kalau kita menganggap diri kita itu sudah begitu kuat, begitu luar biasa, Anda harus baca lagi firman ini. Baca lagi firman ini, kata Tuhan. Ada waktunya engkau tidak akan lagi menghiraukan firman Tuhan, kata Tuhan. Engkau begitu takut melihat apa yang terjadi di depanmu, sehingga firman Tuhan yang ada padamu itu engkau sisihkan, engkau lupakan. Malahan perbuatan mereka semakin busuk, kata Tuhan. Karena itu tunggulah aku apabila hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa, menghimpun kerajaan-kerajaan, untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala, sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Jangan lagi kita menganggap diri kita kuat. Jangan lagi kita menganggap diri kita ini tidak akan mundur, tidak akan turun. Belum tentu, kata Tuhan. Siapa yang menganggap dirinya kuat, dia telah jatuh, kata Tuhan. Siapa yang menganggap dirinya kuat berdiri, dia sudah gugur, kata Tuhan. Yesaya 42 ayat 11 sampai 14 dan 16. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Nah, Tuhan mau inilah yang kita kerjakan saat ini. Dan terus-terusan kita harus kerjakan ini. Karena kita tidak tahu saatnya nanti. Kapan musuh itu sungguh-sungguh di depan kita. Tapi Tuhan mau kita terus memperbaiki tembok itu. Bertempik sorak, memekik terhadap musuh-musuh. Membuktikan kepahlawanannya. Gunakan terus perlengkapan senjata Allah. Aku membisu sejak dahulu kala, aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan menggap-megap. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata.
Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, dan pasti akan kulaksanakan. Ayat ini sering dikatakan adalah nubuatan untuk Indonesia. Padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kitalah kepulauan-kepulauan yang jauh itu, yang didiami oleh Kedar. Yang bersorak-sorai penduduk bukit batunya, berseru-seru di puncak gunungnya. Kita adalah negeri yang penuh dengan gunung-gunung, pulau-pulau, ya. Dan Tuhan mau kita berseru di situ, bersorak-sorai di situ, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika Tuhan bukakan tentang ini kepada saya, Tuhan pernah katakan kepada saya, pagi itu saya bangun dan saya tidak mendapatkan pesan apapun sebenarnya. Tetapi ketika saya begitu buka mata, Tuhan langsung berbicara di kuping saya. Tuhan katakan begini, apakah engkau percaya akan terjadi kebangkitan di timur? Saya katakan, tentu kalau itu kehendak Tuhan. Saya bilang, kalau itu kehendakmu, tentu akan terjadi, saya bilang. Dan saya tanya Tuhan, timur mana Tuhan? Timur bumi atau timurnya Indonesia? Dan Tuhan tunjukkan saya itu adalah pintu gerbang Yerusalem sebelah timur. Dan ketika Tuhan tunjukkan itu, saya melihat pintu gerbang itu menuju timur itu mengarah kepada Indonesia. Dan waktu saya melihat Indonesia, saya diurapi luar biasa. Indonesia itu hampir semuanya, boleh dibilang semuanya, itu terbuka, diarahkan dari pintu timur Yerusalem, itu Indonesia. Dan banyak sekali orang bernubuat, hamba-hamba Tuhan bernubuat, bahwa Indonesia akan menjadi pintu bagi Tuhan untuk melakukan perbuatan akhir zamannya, membangkitkan hamba-hambanya di akhir zaman. Kita harus berdoa untuk hal itu. Kita harus berdoa, kata Tuhan. Kapan itu akan terlaksana? Ketika semua gereja Tuhan bersatu, kata Tuhan. Ketika kita punya satu hati kepada Tuhan. Seperti zaman Yohanes Pembaptis. Kita akan menjadi sebuah bangsa yang menjadi satu bangsa yang membuka jalan bagi Tuhan di akhir zaman. Kita adalah orang-orang yang menyediakan jalan bagi Tuhan di akhir zaman. Jadi ini bukan hanya tugas satu orang, tugas satu gereja, tetapi semua kita, anak-anaknya yang berkata, kita ini anak-anak kerajaan. Kita harus melakukan pekerjaan kerajaan itu, membuka jalan bagi Tuhan. Ketika saya selesai menyiapkan ini semua, hati saya itu semakin berat dan semakin berat ketika saya mendengarkan Tuhan. Dan saya minta Tuhan rehat sebentar. Saya bilang, Tuhan, rehat. Saya butuh rehat sebentar. Dan saya meninggalkan kursi saya ini dan saya duduk di bawah, di tempat biasa saya bermesbah. Saya hanya diam di situ. Saya hanya ingin supaya hati saya itu tenang gitu. Ketika saya duduk di bawah, saya malah merasa sedih. Saya merasa diri saya ini begitu sedih gitu. Dan Roh Kudus itu berkata kepada saya. Dia ingatkan saya kepada firman Tuhan. Tentang apa yang dikatakan Tuhan tentang akhir zaman. Ketika hal itu terjadi, kata Tuhan, masih adakah iman di bumi, kata Tuhan. Anda bayangkan, kalau Tuhan berkata seperti itu, apakah itu sepele? Itu bukan hal yang sepele. Itu bukan hal yang sepele. Ketika saya mendengar Roh Kudus berkata seperti itu, saya menangis dan terus menangis. Dan Tuhan ingatkan kepada saya, apa yang terjadi ketika dia hendak disalibkan. Ketika dia menuju ke ruang pengadilan. Bahkan murid-muridnya semua meninggalkan dia. Mengkhianati dia, menjual dia. Tidak mengakui dia. Dan kesedihan itu begitu melingkupi saya. Bahkan saya menangis dengan meraung-raung. Saya minta, Tuhan ampuni saya. Tuhan kuatkanlah saya. Saya bilang, tolonglah saya, ampunilah saya.
Itulah yang terus-terusan saya katakan. Dan Tuhan ingatkan, firman-Nya 3 hal yang membuat Tuhan menangis. Ketika ia melihat Lazarus meninggal, saudaranya yang ia kasihi, ia berbelas kasih kepada Maria. Di situ Tuhan menangis. Di mana juga Yerusalem, kota itu dihancurkan. Ia melihat begitu banyak orang-orang yang telah menyambut dia, telah bersorak-sorai untuknya. Bagaimana orang-orang ini telah melihat mujizatnya, telah melihat perbuatannya. Tetapi orang-orang ini juga yang menyerahkan dia dan menyalibkan dia. Dan Tuhan juga menangis ketika ia berdoa di atas Bukit Zaitun sebelum ia disalib. Ia tahu semua hati manusia. Dan dia tahu bagaimana orang-orang yang dikatakan murid-muridnya terdekat dia. Iman mereka akan gugur, mereka akan goncang, kata Tuhan. Dan meninggalkan dia. Itulah yang Tuhan tangisi. Jadi kalau kita berkata, kita kuat, kita bisa. Hati-hati, saudaraku, hati-hati. Dan satu hal juga yang Tuhan katakan kepada saya. Surga dari Bapa itu telah memberikan segala-galanya. Segenap kekuatannya, surga berikan kepada kita. Apakah kita juga memberikan segenap kekuatan kita? Segenap kemampuan kita, segenap hati kita, jiwa kita. Untuk kita percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Melakukan kehendaknya, melakukan bagian kita, melakukan peperangan bersama Tuhan. Ketika Tuhan katakan sorga itu telah memberikan segala-galanya, mengerahkan semuanya, itu membuat saya meraung-raung. Bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tetapi dia juga tahu berapa banyak yang meninggalkan dia. Begitu banyak yang akan kecewa kepada Tuhan. Mari kita semakin hari semakin memperbaiki diri. Semakin hari kita semakin mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Engkau tahu batas kemampuan kami, Tuhan. Ampunilah kami. Dan berilah kami kekuatan-Mu, Tuhan. Berikanlah kami, Tuhan, kasih seperti kasih-Mu, Tuhan. Kasih agape yang seperti Kau ajarkan. Supaya kami mengasihi jiwa-jiwa. Kami mengasihi perbuatan-Mu. Kami mengasihi Bapa kami. Dengan cara seperti sorga melihat kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk setiap firman-Mu, setiap tuntunan-Mu, setiap pesan-pesan-Mu. Kami mengucap syukur. Kami berdoa bagi bangsa kami, bagi generasi kami. Kami berdoa supaya banyak Tuhan yang mendengar kebenaran, banyak yang diselamatkan. Pekerjaan-pekerjaan-Mu bangkit Tuhan atas negeri kami. Orang-orang pilihan-Mu bangkit atas negeri kami Tuhan. Di setiap kota-kota kami, di setiap aspek-aspek kehidupan pemerintahan negeri kami. Biarlah bangkit orang-orang yang benar yang akan Kau urapi, Kau pakai dengan luar biasa bagi negeri kami. Kami juga berdoa bagi pengajar-pengajar di negeri kami. Beri kami pengajar yang benar Tuhan, yang sehat bagi negeri kami. Hindari Tuhan perpecahan bagi negeri kami. Hindari Tuhan pengajar-pengajar yang menyesatkan, yang memecah belah, yang mengadu domba, yang menghancurkan negeri kami. Hindarkan Tuhan dari orang-orang Tuhan yang terus Tuhan menyerang daripada negeri kami dari luar maupun dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan pemerintahan dari pusat sampai kepada daerah-daerah Tuhan. Orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, menduduki tempat-tempat yang semestinya Tuhan. Dan Engkau berikan mereka kekuatan, beri mereka hikmat untuk melakukan Tuhan, untuk memperbaiki negeri ini. Dan belalah segala perkara mereka Tuhan. Seperti Engkau membela orang-orang pilihan-Mu Tuhan, belalah anak-anak-Mu Tuhan di sana Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu, bagi gereja-gereja-Mu Tuhan.
Tuhan. Bagi setiap orang yang Kau pakai di atas mimbar-mimbar-Mu Tuhan, semakin pertajam mereka Tuhan. Semakin urapi mereka, semakin penuhi mereka Tuhan dengan kasih kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga kepada mereka yang melakukan misi-misi, bahkan ke daerah-daerah yang sulit Tuhan. Dan tempat-tempat yang keras Tuhan. Kami berdoa biarlah apa yang mereka lakukan di sana Tuhan, Injil diberitakan, jalan-jalan terbuka Tuhan, hati-hati dilembutkan Tuhan. Kami berdoa malaikat menghancurkan segala perbuatan iblis ini Tuhan, supaya Injil bisa diterima Tuhan. Kami mau bersukacita Tuhan dengan tuayan-tuayan yang terjadi Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk orang-orang yang di negeri-negeri yang sedang berkonflik saat ini Tuhan, mereka yang sedang perang Tuhan, bukan hanya Israel Tuhan, tapi juga semua bangsa Tuhan. Kami berdoa biarlah ada damai, sungguh-sungguh damai turun atas mereka di saat-saat tersulit mereka Tuhan. Ada hamba-hamba-Mu yang sampai kepada mereka Tuhan, membawa pertolongan, membawa sukacita, membawa pemulihan, membawa Tuhan, membawa juga Tuhan hati yang disembuhkan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mujizat terjadi, luka-luka disembuhkan, pelipat gandaan terjadi Tuhan, mereka dicukupkan, makanan tersedia, air tersedia Tuhan. Kami berdoa bahkan mereka punya tempat perlindungan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada Tuhan daripada iman mereka yang gugur, tolonglah mereka supaya iman mereka tidak gugur. Dan kami berdoa jumlah-jumlah yang bertobat semakin dilipat gandakan, semakin banyak jiwa yang melihat keadaan ini dan mereka bertobat kepada-Mu. Janganlah undurkan mereka daripada-Mu Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, Engkau tutup bungkus. Engkau jaga, Engkau lindungi, dan Engkau cukupkan segala sesuatu bagi kami. Bahkan apa yang tidak kami doakan, apa yang tidak pernah kami harapkan, tetapi apa yang terbaik Tuhan, Engkau sediakan bagi anak-anak kami. Bagi setiap kami yang mendengarkan Engkau, bagi setiap kami yang mengasihi firman-Mu, sediakanlah, penuhilah Tuhan. Supaya kami memuliakan nama-Mu Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau setia atas kami. Berikan kami hati cinta agape itu Tuhan, kepadamu dan kepada pekerjaan-Mu, kepada jiwa-jiwa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.